Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang mutasi bagian yang pertama, yaitu pemahaman dasar. Topik yang akan kita bahas ada 3 macam, yaitu yang pertama, pengertian dan arti penting mutasi, yang kedua, kategori mutasi, dan yang ketiga adalah tipe mutasi. Pengertian dan arti penting mutasi. DNA merupakan molekul yang sangat stabil, yang mengganda atau mereplikasi dengan sangat akurat. Tetapi perubahan pada struktur DNA dan kesalahan penggandaan tetap bisa terjadi. Nah, kesalahan inilah yang nantinya akan menyebabkan yang kita sebut sebagai mutasi. Pengertian mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam informasi genetik yang diwariskan dan keturunannya bisa berupa sel yang dihasilkan oleh pembelahan sel maupun individu organisme yang dihasilkan melalui reproduksi. Arti penting mutasi. Mutasi merupakan sumber dari seluruh variasi genetik yang merupakan bahan dasar untuk evolusi. Mutasi bisa berguna untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Tanpa mutasi dan variasi yang dihasilkan, organisme tidak bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan akan mengalami risiko punah. Persilangan genetik tidak akan ada artinya jika seluruh individu identik homozigot untuk alel yang sama. Selain itu, mutasi juga berguna untuk melacak proses-proses dasar biologi. Kebanyakan mutasi memiliki efek yang merusak, dan efek ini seringkali berkaitan dengan sumber penyakit atau banyaknya penyakit atau kelainan yang didapatkan pada manusia. Kategori mutasi. Mutasi somatis, mutasi germline. Pada organisme multiseluler atau organisme dengan banyak sel, kita dapat membedakan antara 2 kategori besar mutasi, yaitu mutasi somatis dan mutasi germline. Mutasi somatis terjadi pada jaringan somatis yang tidak menghasilkan gamet. Mutasi ini diwariskan ke sel-sel lainnya melalui proses mitosis yang menghasilkan populasi sel-sel yang secara genetik identik atau suatu klon. Semakin awal dalam tahapan perkembangan, jika mutasi somatis terjadi, semakin besar klon sel-sel dalam individu organisme yang akan mengandung mutasi. Mutasi germline terjadi pada sel-sel yang akan menghasilkan gamet. Mutasi dapat diwariskan ke generasi berikutnya, menghasilkan individu organisme yang membawa seluruh sel-sel somatik dan germline. Jika kita berbicara mutasi pada organisme multiseluler atau organisme dengan banyak sel, biasanya kita bicara tentang mutasi germline. Pada organisme uniseluler atau bersel tunggal, tidak ada perbedaan antara mutasi germline dan mutasi somatik, karena pembelahan sel menghasilkan individu baru. Secara historis, mutasi dibagi menjadi mutasi yang mempengaruhi gen tunggal atau kita sebut mutasi gen, dan mutasi yang mempengaruhi jumlah atau struktur kromosom. Kita sebut mutasi kromosom. Mutasi gen atau point mutation seringkali melibatkan penggantian sepasang basa DNA. Mutasi gen adalah yang akan dibahas dalam video ini. Mutasi kromosom biasanya dibahas dalam topik seperti variasi kromosom,
yang sudah kita bahas pada video sebelumnya dalam seri pembelajaran genetika ini. Bagian yang ketiga, tipe-tipe mutasi gen. Cara klasifikasi mutasi. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan mutasi gen. Beberapa skema klasifikasi biasanya berdasarkan pada sifat efek fenotip. Apakah mutasi merubah urutan asam amino dari suatu protein? Dan jika demikian, bagaimana cara merubahnya? Skema lainnya berdasarkan agen penyebab mutasi dan ada yang fokus pada sifat molekuler kerusakan. Skema paling tepat atau skema yang paling tepat tergantung pada alasan mempelajari mutasi. Kita lihat mutasi penggantian basa, penggantian atau substitusi. Penggantian basa ini ada dua macam, yaitu transisi dan transversi. Kita lihat kalau transisi itu dari purin ke purin atau dari pirimidin ke pirimidin. Purin, adenin dan guanin itu adalah purin. Jadi purin ke purin bisa adenin ke guanin. Guanin berubah menjadi adenin atau sebaliknya. Kemudian pirimidin ke pirimidin. Pirimidin itu misalnya adalah timin dan sitosin. Timin berubah menjadi sitosin atau sitosin berubah menjadi timin. Itu yang kita sebut sebagai transisi. Sekarang kita lihat penggantian basa atau substitusi basa transversi, yaitu dari purin ke pirimidin atau pirimidin ke purin. Purin tadi adenin dan guanin, pirimidin itu timin dan sitosin. Jadi purin ke pirimidin bisa A menjadi C atau A menjadi T, bisa juga G menjadi C, G menjadi T. Itu purin ke pirimidin. Nah, sekarang sebaliknya kalau pirimidin menjadi purin atau digantikan oleh purin, misalnya C diganti oleh A atau C diganti oleh G, kemudian T diganti oleh A, T diganti oleh G. Itu transisi dan transversi. Kemungkinan terjadinya transversi adalah 2 kali kemungkinan terjadinya transisi. Kemungkinan atau peluang. Jadi peluangnya lebih besar transversi. 2 kalinya kemungkinan atau peluang terjadinya transisi. Tetapi pada kenyataannya, transisi lebih sering dijumpai daripada transversi. Nah, sekarang kita lihat insersi dan delesi. Insersi sesuai dengan namanya, insert, insersi itu penyisipan basa, dan delesi itu penghapusan atau penghilangan basa. Nah, insersi dan delesi ini memiliki efek, yaitu menyebabkan mutasi rangka baca atau frame shift mutation. Kenapa bisa demikian? Kita ingat bahwa bagian DNA yang menyandi suatu gen itu terdiri dari 3 basa yang kita sebut sebagai kodon. Jadi 3 basa atau kodon itu yang menyandi asam amino tertentu. Sehingga kalau ada penyisipan satu basa, maka rangka baca dari kodon itu akan berubah. Baik karena insersi atau disisipkan, demikian juga kalau mengalami delesi atau penghapusan. Jadi rangka baca atau rangka 3 basa atau kodon itu nanti akan berubah sehingga terjadi pergeseran rangka baca yang kita sebut sebagai frame shift mutation. Nah, kemudian
apa yang dimaksud dengan in-frame deletion atau insertion? Jadi delesi atau insersi pada 3 nukleotida sehingga tidak merubah rangka baca. Tadi disebutkan kodon itu 3 basa yang menyandi asam amino. Nah, seandainya penghapusan atau delesi atau insersi penyisipan itu ada 3 nukleotida atau 3 basa yang menyisip atau dihapus. Jadi karena 3 yang dihapus, 3 nukleotida atau 3 basa itu dihapus, jadi rangka bacanya tidak berubah. Cuma efeknya adalah ada 1 kodon yang terhapus atau ada tambahan 1 kodon. Ya, tergantung berapa insersinya dan berapa delesinya. Jadi nukleotida, ini ada kata nukleotida untuk mengingat-ingat, nukleotida itu terdiri dari gula, basa, dan fosfat. Nah, karena gula dan fosfatnya sama, sehingga kita membedakannya dari basa-basanya. Expanding nucleotide repeats. Ini adalah perulangan sekuen suatu set nukleotida di mana jumlah kopi sekuen meningkat. Jadi karena penyisipan itu atau tambahan nukleotida itu bisa juga terjadi berulang-ulang dan sama, nukleotida yang sama diulang-ulang. Sehingga jumlah kopi dari suatu sekuen akan meningkat. Ini yang disebut sebagai expanding nucleotide repeats. Kemudian yang sudah kita bahas tadi, penggantian basa, transisi, transversi, kemudian insersi dan delesi, itu merupakan tipe mutasi yang paling umum. Jadi penggantian basa, insersi, dan delesi. Nah, kemudian kita lihat ada forward mutation, ada reverse mutation. Forward itu ke depan. Ke depan itu maksudnya dari tipe liar. Jadi untuk sebutan untuk tipe yang normal adalah tipe liar atau wild type. Itu kalau tipe liar mengalami mutasi sehingga menjadi mutan, itu kita sebut sebagai forward mutation. Nah, kalau reverse mutation itu mutasi balik. Jadi tipe liar yang menjadi mutan tadi, mutan itu mengalami mutasi lagi sehingga berbalik kembali menjadi tipe liarnya atau tipe normalnya. Jadi mutannya mengalami mutasi balik kembali menjadi tipe liar atau normal. Kemudian ada pembagian missense dan nonsense mutation. Missense itu artinya mutasi yang salah makna. Kenapa salah makna? Karena mutasi ini menyebabkan asam amino yang dihasilkan menjadi berbeda. Jadi mutasi yang menyebabkan penggantian asam amino. Itu missense. Sedangkan nonsense itu mutasi tanpa makna. Kenapa tanpa makna? Karena mutasi ini menghasilkan kodon stop. Jadi asam amino yang ada digantikan dengan kodon stop. Artinya sudah berhenti ya. Stop ya. Kemudian ada silent dan neutral mutations. Silent sesuai dengan namanya adalah mutasi diam. Apa yang dimaksud dengan diam di sini? Diam di sini artinya penggantian atau substitusi basa pada suatu DNA tidak merubah asam amino yang disandi. Ya, silent. Jadi ada perubahan pada basa-basa, ada penggantian basa-basa, tapi asam amino yang disandi tidak berubah. Itu yang disebut sebagai silent mutation.
Kemudian ada neutral mutation atau mutasi netral. Di sini ada penggantian asam amino, jadi ada perubahan basa. Perubahan basa itu menyebabkan asam amino yang dikode atau yang disandi berubah. Jadi diganti, asam aminonya diganti, tetapi asam amino yang diganti ini secara kimiawi serupa sehingga tidak merubah fungsi protein. Jadi asam aminonya berubah, tapi karena sifat kimiawinya serupa sehingga fungsi proteinnya masih tetap sama. Namanya mutasi netral atau neutral mutation. Kemudian ada loss of function mutations. Satunya lagi, lawannya adalah a gain of function mutation. Ada loss, ada gain. Loss itu kehilangan, gain itu perolehan. Jadi loss of function mutations ini mutasi yang menyebabkan kehilangan sebagian atau seluruh fungsi protein yang normal. Jadi proteinnya bisa sama sekali tidak berfungsi atau bisa masih berfungsi tapi tidak sempurna. Itu loss of function mutation. Kemudian a gain of function mutation atau perolehan mutasi yang menyebabkan munculnya. Jadi mutasi ini menyebabkan munculnya sifat yang sama sekali baru atau sifat pada jaringan yang tidak sesuai. Jadi munculnya sifat tapi pada jaringan yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan waktu perkembangan. Jadi itu memperoleh atau menyebabkan munculnya fungsi yang baru. Itu loss and gain, kehilangan atau perolehan fungsi. Kemudian ada conditional mutations dan ada lethal mutations. Sebenarnya ini sesuatu yang berbeda, tapi dijadikan dalam satu slide di sini. Conditional mutation. Kondisional artinya ada kondisi tertentu yang diperlukan supaya mutasi itu bisa diekspresikan. Conditional mutations. Ini diekspresikan, jadi mutasi itu ada mutasi, tapi mutasi itu hanya diekspresikan pada kondisi yang tertentu. Misalnya, mutasi itu mempengaruhi fenotip pada saat suhu tinggi. Jadi pada saat suhunya normal, ada mutasi tapi fenotipnya sama, tidak berubah. Tapi pada saat suhunya tinggi, nah baru fenotipnya akan terpengaruh karena mutasi itu. Selanjutnya ada lethal mutation. Sesuai dengan namanya, lethal. Jadi mutasi ini menyebabkan kematian. Kematian itu bisa pada saat masih dalam janin, atau bisa juga dilahirkan tapi setelah lahir langsung meninggal, atau bisa juga sempat hidup beberapa saat sampai usia tertentu, baru nanti sifat letalnya muncul pada umur-umur tertentu. Jadi itu lethal mutation, menyebabkan mutasi yang menyebabkan kematian. Kemudian ada mutasi penekan atau suppressor mutation. Jadi sesuai dengan namanya suppressor, penekan ya, mutasi yang sifatnya menekan. Maksudnya perubahan genetik yang menyembunyikan atau menekan efek mutasi lainnya. Terjadi pada lokasi yang berbeda dengan lokasi mutasi awal. Merupakan mutan ganda atau double mutan, memiliki baik mutasi awal maupun mutasi penekan, tetapi memiliki fenotip tipe liar atau normal. Jadi sekali lagi di sini ada mutasi awal, ada mutasi menyebabkan mutasi dengan efek fenotip yang terlihat, Nah kemudian ada lagi mutasi penekan
Nah, mutasi ini lokasinya berbeda dengan lokasi yang mutasi pertama tadi. Jadi ada mutasi berikutnya lainnya pada lokasi yang berbeda. Nah, mutasi yang kedua ini yang kita sebut suppressor mutation ini akan menekan atau menyembunyikan efek dari mutasi yang pertama tadi. Jadi, individu dengan mutasi penekan ini merupakan mutan ganda. Kenapa mutan ganda? Karena dia memiliki dua macam mutasi, yaitu mutasi yang pertama yang awal tadi dan mutasi yang bersifat penekan. Jadi disebut sebagai mutan ganda atau double mutan. Mutasi penekan ini disebut sebagai, yang tadi kita sudah sebutkan itu, dibagi menjadi dua, yaitu intragenik dan intergenik. Sesuai dengan namanya, genik itu gen, intra itu ada pada sesuatu yang sama, lokasi yang sama. Jadi di sini maksudnya intragenik, jadi terjadi pada gen yang sama. Sedangkan intergenik itu terjadi pada gen yang berbeda. Jadi sama-sama ada dua macam mutasi. Ada mutasi pertama atau awal, kemudian ada mutasi penekan. Jadi ada dua macam mutasi, awal atau pertama dan penekan. Dua-duanya lokasinya berbeda, tapi yang satu berbeda tapi pada satu gen atau intragenik, yang satunya berbeda tapi pada gen yang berbeda atau intergenik. Nah, sekarang kita lihat kilas balik di yang sebelumnya. Ada mutasi balik atau reverse mutations. Reverse mutation yang sudah kita bahas sebelumnya itu mengembalikan tipe mutan menjadi tipe liar. Artinya dari individu mutan yang mengalami mutasi memperlihatkan efek fenotip mutan, kemudian dibalikkan lagi dengan reverse mutation atau mutasi balik menjadi normal lagi. Nah, apa bedanya dengan mutasi penekan ini? Kalau mutasi penekan, kita lihat tadi sudah disebutkan, itu mutan ganda. Tapi kalau mutasi balik, itu kondisi yang tadi mengalami mutasi diubah menjadi normal lagi. Jadi bedanya mutasi penekan itu individunya adalah double mutan atau mutan ganda. Kalau mutasi balik itu yang bagian yang awalnya mengalami mutasi itu dibalikan lagi menjadi normal. Jadi itulah bedanya mutasi penekan dengan mutasi balik. Demikianlah pembahasan kita tentang pemahaman dasar mutasi. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Silahkan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.